Hei, ya, Bang, ya. Satreskrim Polres Kuningan, Jawa Barat menggerebek 4 pelaku pengedar uang palsu rupiah dan uang asing palsu siap edar. Dari lokasi penggerebekan, polisi menemukan barang bukti berupa pecahan Rp100.000 sebanyak 526 lembar. Atau jika ditotal, uang palsu senilai lebih dari 52 juta rupiah. Polisi juga menemukan uang Brazil palsu pecahan 5.000 sebanyak 1.000 lembar. Jika dirupiahkan, senilai 11 miliar rupiah. 4 pelaku ini memiliki peran yang berbeda-beda dan sasaran mereka adalah pedagang toko kecil yang tidak memiliki CCTV. Modus yang dilakukan oleh tersangka yaitu melakukan pencetakan di wilayah hukum Polres Ngawi. Kemudian kita lakukan pengembangan, kita mendapatkan informasi bahwa saudara AK masuk ke Kabupaten Kuningan untuk mengedarkan uang palsu. Para pelaku dijerat pasal tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Berhenti! Berhenti! Hei! Penangkapan seorang kurir sabu yang dilakukan tim gabungan TNI AL dari Lanal Tanjung Balai Asahan dan Lantamal Sabu Belawan berlangsung dramatis. Anggota TNI terpaksa memberikan tembakan peringatan ke udara terhadap pelaku yang berusaha kabur di perairan Asahan, Sumatera Utara pada Kamis kemarin. Meski mendapat tembakan peringatan, pelaku terus melaju hingga akhirnya menceburkan diri dan lari ke hutan bakau. Petugas yang terus mengejar kemudian berhasil menangkap pelaku serta mengamankan barang bukti 3 bungkus sabu seberat 1,5 kg yang disembunyikan dalam tas. Selanjutnya pelaku diamankan ke Mako Lanal Tanjung Balai Asahan. Untuk TSK berinisial T ini itu adalah PMI non prosedural yang akan melintas dari Malaysia menuju ke Tanjung Balai Asahan dan akan dilanjutkan lagi perjalanan menuju ke Bangkalan. Mereka membawa narkotika jenis sabu ini akan dipasarkan atau akan diserahkan kepada salah satu kawannya atau temannya yang ada di Bangkalan sesuai dengan petunjuk dari R yang ada di sebelah atau Malaysia. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti diserahkan ke BNN Kota Tanjung Balai guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kesal peringatannya tak dianggap. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik ngamuk saat sidak di sebuah pabrik peleburan baja di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis menilai tahapan penyelidikan kasus dugaan ijazah Jokowi tidak transparan dan tidak akuntabel. Persib Bandung menutup laga terakhir Liga 1 dengan kemenangan dramatis saat menjamu Persis Solo. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya, Angelica De Evagam, inilah Sindo Malam selengkapnya. Kita awali informasi malam hari ini, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik marah saat melakukan sidak di sebuah pabrik peleburan baja di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain meminta pengolahan asap diperbaiki, Hanif juga menyegel pabrik tersebut. Kepada seluruh
Kesal peringatannya tak dianggap, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik langsung meluapkan amarahnya. Kalau sudah melihat ini, segera hentikan. Ya, tidak usah ada diskusi. Hentikan. Ini kamu tahu nggak yang dimatiin banyak orang kalau ini. Ya, ngerti ya? Kamu tidak pernah baca pasal. Kamu pernah jawab lingkungan. Ya. Kemarahan Hanif terpicu dari asap hitam pekat yang menyembur dari cerobong sehingga mencemari udara di sekitar Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Saya ini di polis lain berhenti sekarang. Harus diperbaiki dulu kinerja cerobongnya, Pak. Ya. Selanjutnya, petugas Kementerian Lingkungan Hidup menghentikan paksa operasional pabrik dan seluruh karyawan yang sedang bekerja diminta untuk mematikan mesin. Usai melakukan penyegelan, Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan penyelidikan dan penyidikan mendalam serta meminta pihak pabrik untuk memperbaiki pengelolaan asap. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk saat melakukan penyegelan lahan eks-Palaguna di kawasan Jalan Asia Afrika. Selain melanggar berbagai peraturan daerah, kawasan tersebut selama ini digunakan sebagai arena hiburan malam tidak berizin. Bongkar lagi sekarang. Siap. Bukan. Sekarang bongkar. Ya, ini pasti kamu dibongkar. melawan pemerintah. Enggak, pasti. Ya udah, turut. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Siap. Ayo nak. Ya. Iya nu ngaranna rusak kota teh nu kieu ya. Siapa? Mau disebut perusak kota? Bukan, Pak. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Ayo nak. Ya. Saya pengen lihat. Udah bongkarlah itu. Ikut saya. Bongkar. Bongkar kabeh. Ngatoran kota Bandung yang unggul. Aing nu disalahkan. Baru saya bongkar. Bongkar lagi sekarang. Siap. Inilah detik-detik saat Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk kepada seseorang yang diduga koordinator preman saat dilakukan penyegelan lahan eks-Palaguna di kawasan Jalan Asia Afrika. Ia tak bisa menahan amarah ketika melihat lahan yang seharusnya diperuntukkan untuk area parkir itu dipergunakan untuk berbagai kegiatan yang melanggar aturan, salah satunya wahana hiburan malam tak berizin. Tidak hanya itu, di sudut lapangan ia juga menemukan banyaknya tumpukan sampah hingga menimbulkan bau tak sedap. Farhan pun memerintahkan Satpol PP untuk membongkar dan selanjutnya melakukan penyegelan permanen di lahan tersebut. Ini melanggar banyak sekali perda ketertiban, perda sampah dan lain-lain. Jadi mulai hari ini daerah ini akan ditutup, disegel secara permanen. Kemudian sampai ada penindakan. Kita akan melakukan penindakan secara pidana, mau itu tindakan pidana ringan atau enggak, kita lihat perkembangannya. Kemudian selama masa penyegelan ini, kita akan perbaiki supaya ini tidak menjadi sumber penyakit. Pemkot Bandung juga membuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum atas berbagai pelanggaran, baik tindak pidana ringan maupun berat termasuk pelanggaran Perda Cagar Budaya. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer melakukan sidak ke perusahaan yang menahan ijazah para karyawannya. Sidak dilakukan setelah mantan karyawan perusahaan tersebut melapor harus membayar uang pengganti untuk mengambil kembali ijazahnya. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Jumat siang mendatangi kantor asuransi Jasa Raharja Putra yang merupakan anak perusahaan BUMN yang berada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Kedatangan Wamenaker untuk menindaklanjuti adanya laporan dari seorang mantan karyawan perusahaan tersebut yang ijazahnya ditahan dan diharuskan membayar uang pengganti untuk mengambil ijazah mencapai 50 juta rupiah. Wamenaker terkejut, pihak perusahaan ternyata menahan puluhan ijazah asli karyawan dan mantan karyawan. Dan di setiap lembar ijazah asli tersebut, terdapat surat bukti tanda terima penahanan ijazah. Wamenaker akan melaporkan hal ini kepada Menteri BUMN untuk segera ditindaklanjuti. Nah makanya, ini kan bayangin, ini BUMN, anak perusahaannya, anak atau cucu lah, melakukan praktek ilegal. Nah makanya nanti saya akan sampaikan ke Pak Erick Thohir, lantas ada Wamennya, teman-teman saya semua tuh.
Kalau mereka kan baru semua, praktek ini kan udah lama. Gitu. Tapi nanti akan kita speak up terus agar praktek-praktek penanaman ijazah ini segera dihentikan. Sebelumnya, Wamenaker juga melakukan sidak di perusahaan Duta Palma Nusantara yang berlokasi di Duta Palma Tower, Jakarta. Dari hasil sidak didapati sejumlah dugaan pelanggaran, salah satunya penahanan ijazah para karyawan, serta gaji yang masih di bawah upah minimum. Kalau ijazah ditahan, per detik ini tidak dipulangkan, saya akan melakukan upaya hukum, pidana. Itu kena pidana penggelapan. Kedua, ternyata ketika saya kemari ada laporan lagi terkait hak pesangon mereka. Mereka yang bekerja 31 tahun, 29 tahun, 10 tahun, ada yang 12 tahun dan sebagainya. Dikasihnya hanya 2,5 bulan. Saya nggak ngerti setengah, saya salah atau nggak tuh? Bener nggak? Ada yang cuma 1,5 bulan. Nah ini kan dalam norma tenaga kerjaan itu pelanggaran, Pak. Tak hanya itu, perusahaan juga membayar pesangon karyawan di bawah aturan dan ketentuan ketenaga kerjaan. Mereka mengaku terpaksa memotong pesangon lantaran kondisi perusahaan yang harus lakukan efisiensi. Namun perusahaan berjanji akan membayar penuh uang pesangon mantan pegawainya setelah kondisi perusahaan membaik. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Menteri Keuangan merombak jajaran Dirjen di kementeriannya. Menariknya, pensiunan TNI diangkat menjadi Dirjen Bea Cukai. Ditjen Purnawirawan Jaka Budi Utama hari ini resmi dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai. Ditjen Jaka menyandang status purnawirawan usai pensiun dini dari TNI. Ketika dikonfirmasi terkait status Ditjen Jaka di TNI, Kapuspen TNI Majen Kristo Maisianturi pastikan bila diangkat akan langsung berproses pengunduran diri atau pensiun dini. Sebelumnya Dirjen Bea Cukai dijabat oleh Askolani. Askolani adalah seorang yang berasal dari dalam Kementerian Keuangan. Jajaran Dirjen yang baru ini memiliki tugas untuk memeriksa pendapatan negara, terutama dari bea cukai dan pajak. Menteri Keuangan Republik Indonesia menegaskan penunjukan Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama untuk meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum. Presiden Prabowo juga sudah memberi target bagi Kemenkyu yang harus dicapai pada tahun ini. Bapak Presiden telah menyampaikan berkali-kali agar penerimaan negara terutama dari kegiatan-kegiatan yang dilihat sebagai ilegal atau menyalahi aturan harus dikoreksi. Maka kehadiran Pak Jaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif dengan berbagai aparat penegak hukum. Ya, sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Letjen TNI Jaka Budi Utama telah mengundurkan diri sebelum dilantik menjadi Dirjen Bea dan Cukai. Bentuk loyalitas ya seperti itu dan taat hukum. Kalau secara peraturan perundang-undangan ya, beliau harus mengundurkan diri sebelum menjalankan penugasan. Nah, ini kan sifatnya kan penugasan. Dan bukan penugasan yang ringan. Kita beralih ke informasi lainnya, polisi menetapkan 15 mahasiswa Universitas Trisakti sebagai tersangka dalam kericuhan demonstrasi peringatan 27 tahun reformasi 21 Mei kemarin. Mereka ditahan atas dugaan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap aparat kepolisian. Inilah kericuhan yang mewarnai unjuk rasa mahasiswa Trisakti di depan pintu gerbang Gedung Balai Kota Jakarta pada Rabu sore 21 Mei 2025 lalu. Para mahasiswa mencoba masuk ke dalam gerbang Gedung Balai Kota, namun dihalangi oleh polisi yang berjaga. Aksi ini digelar untuk memperingati 27 tahun tragedi Trisakti. Pasca bentrokan Rabu malam, polisi menangkap 93 orang peserta aksi dan 43 unit sepeda motor.
Mereka dibawa ke Polda Metro Jaya. Kini dari 93 orang yang ditangkap, polisi menetapkan 15 diantaranya sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan sejumlah tindak pidana berupa penghasutan, pengeroyokan, dan penganiayaan terhadap aparat polisi. Maka 15 orang dari 93 orang yang diamankan telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan terhadap 15 orang. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal penghasutan, penganiayaan, serta perlawanan terhadap petugas dengan ancaman hukuman berkisar antara 4 bulan hingga 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ormas Grip Jaya dilaporkan ke polisi setelah menduduki lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Kota Tangerang Selatan. Pelapor juga mengaku jika pelaku meminta uang miliaran rupiah sebagai syarat keluar dari lahan yang diduduki. Laporan penyerobotan lahan milik BMKG Tangerang Selatan ini dibenarkan oleh Polda Metro Jaya. Lahan yang dilaporkan diserobot seluas 127.780 meter persegi di Pondok Betung, Kota Tangerang, Banten. Adapun aksi penyerobotan oleh sekelompok orang yang diduga kuat sebagai anggota Ormas Grip ini terjadi setelah ada klaim sepihak dari seseorang yang merupakan ahli waris. Kami telah menerima sebuah laporan polisi dan saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Ya, pelapornya adalah salah seorang pegawai dari BMKG. Dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin dan atau penggelapan hak atas benda tidak bergerak dan atau pengerusakan secara bersama-sama. Kasus ini kini ditangani dan dalam penyelidikan oleh Subit Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, siswi yang diduga dilecehkan gurunya di salah satu SMP di Depok, Jawa Barat telah melapor ke Polres Metro Depok. Sementara pihak sekolah menampik terduga pelaku melakukan pelecehan fisik, melainkan hanya melecehkan korban secara verbal. Siswi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang guru di salah satu SMP negeri di Depok, Jawa Barat melapor ke Satreskrim Polres Metro Depok. Korban datang dengan didampingi orang tuanya. Korban akhirnya melapor lantaran pihak sekolah tidak ada tindakan tegas terhadap terduga pelaku. Tidak tahu sebenarnya kalau dari pihak sekolah tidak ada omongan gitu. Jadi mungkin pas aku konfirmasi ke pihak sekolah, karena kenapa tidak diberitahu orang tuanya, karena si anak ini bilang ke pihak sekolah bahwa tidak boleh dikasih tahu orang tuanya gitu. Sementara itu pihak sekolah menyebut baru mengetahui satu orang korban pelecehan seksual secara verbal oleh seorang gurunya. Mengakui benar. Tidak melakukan tindakan itu hanya tindakan verbal. Iya, tapi benar. Kata-kata yang itu pun dipancing oleh anak. Tapi benar Bu kejadian itu. Seperti itu. Jadi karena dipancing oleh anak, bapak ini terbawa. Saya terbawa Bu, saya terbawa benar-benar saya terbawa. Bu, tapi ini ada 7 siswa loh Bu. Apakah 7 siswa itu memancing Bu? Mohon izin. Yang saya ketahui hanya 1 siswa. Yang 7 siswa lainnya saya tidak. Kini kasus ini mulai mendapat perhatian publik dan diharapkan mendorong investigasi menyeluruh oleh Dinas Pendidikan maupun kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. 3 tahun sejak diberlakukan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengakui penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum optimal. Menurutnya masih banyak pelaku yang tidak diproses secara hukum.
Ya, sudah berjalan selama 3 tahun, walaupun kita belum maksimal hasilnya, karena ini harus ada kolaborasi menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena kementerian nggak bisa sendiri, provinsi juga nggak bisa sendiri, pemerintah nggak bisa sendiri, semua harus berkolaborasi, bersinergi. Jadi undang-undang itu memang sudah ditetapkan, tetapi untuk implementasinya ini harus kolaborasi dengan berbagai pihak. Pemirsa, siswa menolak ratusan paket menu makan bergizi gratis di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Makanan dengan menu nasi goreng diduga basi dan tidak layak konsumsi. Sebanyak 712 paket menu makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Bulukumba, Sulawesi Selatan diduga basi. Makanan berupa nasi goreng merah dan nasi goreng kecap ini tampak berair dan beraroma tak sedap. Para siswa pun kompak menolak menu yang dibagikan. Pemda setempat bersama polisi dan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG turun langsung mengecek dapur umum yang menyuplai makanan. Mereka menyatakan akan mengevaluasi penyedia makanan. Sementara pihak SPPG berdalih makanan bukan basi, melainkan basah. Memang persepsi inilah yang menurut kami harus disatukan, karena yang merasakan anak-anak kita, mereka tidak memakan makanan itu. Dievaluasi. Ada yang kami dapatkan itu setelah ada laporan, memang nasinya lembek, jadi gumpal dia. Kalau saya di lapangan tadi mencoba nasi itu, saya masih makan dan tidak basi, tapi lembek memang. Itu kan persepsi lagi. Pihak sekolah juga masih mendata kondisi sejumlah siswa yang terlanjur menyantap menu yang dibagikan. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Cina Li Qiang baru saja tiba di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sore tadi. Kedatangan PM Cina Li Qiang ke Indonesia disambut oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia Rosan Ruslani. Kunjungan Li Qiang merupakan bagian dari agenda resmi kenegaraan selama 3 hari, mulai dari tanggal 24 hingga 26 Mei 2025. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima Li Qiang di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Minggu besok pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Pertemuan ini akan menjadi simbol komitmen Indonesia-Cina dalam mempererat hubungan bilateral, khususnya di berbagai bidang strategis. Ya, tentunya dengan kunjungannya PM China ini itu karena beliau kan hadir tidak hanya sendiri tapi juga dengan rombongan pengusahanya, ada kurang lebih 60 pengusaha yang hadir, dan itu adalah pengusaha-pengusaha yang besar, tidak hanya yang sudah berinvestasi di Indonesia tetapi juga yang belum berinvestasi di Indonesia, dan kebetulan saya juga sudah menemui beberapa sejak kemarin, dan pada kesempatan ini juga nanti malam kan juga ada dinner gathering yang dimana yang diadakan oleh Kadin, dan itu akan insya Allah juga dihadiri oleh Prime Minister langsung, dan ada 100 pengusaha dari China yang akan hadir dan 100 pengusaha dari Indonesia, dan ini juga akan disepakati beberapa kesepakatan, dan buat kami tentunya saya sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi sangat menyambut baik, karena kita juga melihat implementasinya selama ini juga berjalan dengan baik, terutama di banyak bidang, dan mereka banyak berinvestasi tidak hanya di Jakarta, justru lebih banyak di luar Jakarta. Jadi harapannya ini akan terus meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia, karena kita ketahui bersama China selama beberapa tahun terakhir ini adalah penyumbang nomor 2 dari foreign direct investment ke Indonesia. Tapi kalau itu kita gabung dengan Hong Kong, karena di kita di perhitungannya China dan Hong Kong itu dipisah, itu mereka bisa menjadi nomor 1 sebetulnya sebagai penyumbang investasi yang masuk dari luar negeri. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis menilai tahapan penyelidikan kasus dugaan ijazah Jokowi tidak transparan dan tidak akuntabel. Selanjutnya di Sindo Balat.